Wah, mantap juga ya sekolahnya di Papua ini. Sekolahnya gede, gurunya pasti pintar-pintar. Tapi kok gurunya nggak kayak orang Papua ya? Apa maksud kok? Saya ini orang Papua loh. Mana ada orang Papua macam kau? Udah lah, aku bakar aja nih status sekolah. Cuplikan video tersebut merupakan rekayasa ulang kejadian yang terjadi baru-baru ini. TPNPB melakukan pembakaran terhadap sebuah sekolah di Papua. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom mengatakan, pasukan OPM telah membakar seluruh bangunan SD, SMP, SMA dan SMK di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang pada hari Jumat, 12 Juli 2024. Aksi ini merupakan bagian dari upaya perlawanan mereka terhadap pemerintahan Indonesia dan merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas wilayah, terutama dalam aspek pendidikan yang menjadi hak dasar setiap anak. Tindakan ini tidak hanya merusak bangunan fisik sekolah, tetapi juga mengganggu hak anak-anak di Papua untuk mendapatkan pendidikan, serta memunculkan rasa takut dan tidak aman di kalangan masyarakat. Pihak aparat masih melakukan pengejaran terkait pelaku pembakaran tersebut. Kasus ini adalah contoh nyata bahwa Indonesia masih berada di dalam krisis pemenuhan hak di bidang pertahanan dan juga keamanan. Sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia memiliki hak-hak sebagai berikut. Pasal 28G ayat 1, hak atas rasa aman. Tindakan kekerasan seperti pembakaran sekolah menciptakan ketidakamanan di masyarakat, khususnya bagi para siswa, guru, dan warga sekitar. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam suasana yang aman. Pasal 31 ayat 1, hak atas pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dengan membakar fasilitas pendidikan, TPNPB secara langsung menghambat hak anak-anak di Papua untuk belajar dan berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menguatkan perlindungan fasilitas publik, meningkatkan pengamanan sekolah dan fasilitas penting lainnya di Papua untuk melindungi hak warga negara terhadap akses pendidikan dan rasa aman tentunya harus menjadi suatu prioritas. Selain itu, pembangunan inklusif dan berkelanjutan juga dapat memastikan bahwa pembangunan di Papua itu dapat merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, aksi pembakaran sekolah oleh TPNPB adalah pelanggaran serius terhadap beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak pendidikan, keamanan, dan pertahanan negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan keamanan, dialog, serta pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan agar hak-hak warga Papua dapat terlindungi dan stabilitas wilayah tetap terjaga. Salah satu contoh kasus lain mengenai topik ini adalah suatu kasus yang terjadi pada pertengahan tahun ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2024. 3 terduga teroris ditangkap Densus 88 di Dusun Jeding, Kecamatan Junerejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga tersebut merupakan satu keluarga yang diduga berasal dari Jakarta dan telah tinggal di Batu selama 1 tahun. Salah satu tersangka dengan inisial HOK merupakan seorang pelajar berumur 19 tahun yang diketahui merupakan pendukung Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Densus 88 juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pendukung ISIS lainnya dan juga menangkap orang tua HOK yang masih berstatus terduga teroris. HOK yang masih seorang pelajar tergabung dalam kelompok. Polisi juga telah mengungkapkan bahwa HOK merencanakan aksi bom bunuh diri di 2 lokasi tempat ibadah dengan menggunakan bahan peledak jenis TAPT atau triacetone triperoxide. Tidak hanya itu, pada Kamis pagi polisi juga menggeledah rumah tersangka dan ditemukan beberapa barang bukti yang telah disita. Salah satunya adalah 1 liter bahan peledak TATP serta beberapa bahan kimia lain.
Tentu saja kasus ini melanggar UUD 1945, terutama dalam konteks mengancam keamanan dan stabilitas negara. Pasal 30 dari UUD 1945 menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat di bawah kendali negara. Kegiatan terorisme merusak rasa aman masyarakat dan bertentangan dengan upaya negara untuk melindungi warga serta menjaga kedaulatan dan keutuhan nasional. Tidak hanya itu, aksi terorisme juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan HAM yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak hidup dan keamanan. Detasemen khusus atau Densus 88 anti teror. Tentu saja kasus ini dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah munculnya kekhawatiran oleh warga sekitar dan rasa tidak aman. Dengan adanya ancaman terorisme, ketakutan dan ketidakpastian akan muncul di masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas keseharian mereka. Tidak hanya itu, munculnya ketegangan sosial juga dapat mempengaruhi harmoni sosial, dan upaya untuk memberantas terorisme juga mengharuskan negara untuk mengalokasikan sumber daya yang besar untuk keamanan yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara. Merencanakan aksi bom bunuh diri di 2 lokasi tempat ibadah. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal ini adalah dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya cinta negara dan cara mengidentifikasi aktivitas radikalisasi, akan lebih mudah untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga aksi terorisme dapat dicegah dengan cepat. Tidak hanya itu, penguatan kerjasama komunitas juga penting. Mendorong kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tentram. Adanya program deradikalisasi juga berguna. Dengan adanya program ini, orang-orang yang terpapar ideologi ekstrim dapat lebih difokuskan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat, sehingga lingkungan masyarakat akan lebih baik lagi. Dari kasus di atas, kita dapat mempelajari betapa pentingnya peran UUD 1945 dalam memastikan pertahanan dan keamanan masyarakat. Kasus penangkapan 3 terduga teroris di Kota Batu menggarisbawahi ancaman serius yang dapat merusak keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penting bagi generasi-generasi muda penerus bangsa untuk menanamkan sikap cinta tanah air sejak dini.